Selamat bertemu lagi dengan saya, Muhammad Yusuf Suseno, dari Telok Kerja Center, sekaligus sebagai founder dari grup Telegram Satu Hari Satu EKG. Hari ini kita akan membahas tentang soal nomor 115 ya. Ini saya lupa nulisnya ini. Ini harusnya soal nomor 115. 115. Pulpoinnya entek. 115. Oke. So, seperti biasa, ini adalah share soal dari Mas Halim Wijaya. Seorang laki-laki, GCS-nya 14, blood pressure-nya sekian, kaliumnya 7,9 dan natriumnya 96. Kalau kita memakai 7 langkah seperti biasa, maka kita akan coba ya dengan 7 langkah ya. Jadi iramanya sinus apa enggak? Kita lihat. Kita lihat di lead 1 enggak tampak P, lead 2 enggak tampak P, lead 3 juga. Coba lead lain, jangan berhenti di satu lead aja. Di lead lain P-nya enggak tampak. Oke, sekarang kita lihat di lead 2 panjang nih. Lead 2 panjang ada P enggak? P-nya enggak tampak juga kan? Kita coba di lead lain lagi, yang ini yang 3 kira-kira agak panjang sedikit. Lead 1, 2, 3 enggak tampak juga. So, ini jelas bukan sinus. Jadi apa? Nah, ketika kita memakai 7 langkah ini, kita akan lihat kira-kira reguler apa enggak. Saya sering bilang kalau P tidak tampak, pikirkan pertama atrial fibrilasi, ya kan? Karena hampir sekitar 15-20% aritmia itu adalah atrial fibrilasi. Dan di sini kita akan sangat wajar kalau kita curiga ini suatu atrial fibrilasi. Kenapa? Karena di sini irreguler. Panjang lagi, pendek lagi, ya kan? Ini lead 2 panjang ini ya. Oke. Jadi, apakah ini atrial fibrilasi? Rate-nya berapa? Ya, kalau sudah rata-rata mungkin sekitar 100. Aksesnya normal enggak? Aksesnya 1 negatif, AVF negatif, AVR-nya positif. So, apa? Aksesnya superior. PR intervalnya tidak bisa dilihat, QRS lebar jelas iya. Kemana QRS lebarnya? Kalau lihat di V1 ada RSR aksen, di V6 ada YS, kita curiganya ke RBBB. Atrium ventrikelnya nggak begitu jelas kita bisa evaluasi. Kemudian kita lihat ada koroner apa enggak? Kita lihat ada ST elevasi apa enggak? Ini kayak TOLT tinggi-tinggi ya. Curiga suatu TOLT misalnya early dari STEMI. Ini kalau kita memakai 7 langkah seperti biasa. Tapi sebenarnya ECG ini masuk ke langkah ke-8, yaitu apa? Lain-lain. Yang memang untuk teman-teman yang masih baru, itu tidak saya ajarkan dengan detail. Kenapa? Supaya nggak terlalu takut pada EKG. Kalau kita udah mau bikin yang susah-susah kayak gini, akhirnya malah EKG itu jadi susah banget. Ya, dan memang kadang-kadang agak susah sih, betul sih. Cuma artinya teman-teman yang masih beginner, saya akan tadi sampaikan lewat 7 langkah yang tadi itu. Yang terus terang memang bisa aja salah. Tapi ketika teman-teman sudah belajar lain-lain, lah lain-lainnya apa? Lah ini adalah lain-lain ECG khususon pada pasien dengan hiperkalemia, gitu ya. Jadi kita mau belajar sedikit nih. Ya, ini jadi natrium kita jelas pasien tadi rendah banget dan kaliumnya di sini tinggi sekali ya, 7,9 tadi kan ya. Oke. Nah, ini semua akan mempengaruhi action potensial dari sel jantung. Ya. Di mana natrium dan kalium ini memegang peranan penting pada proses depolarisasi dan repolarisasi. Ya. Cuma yang bisa kita lihat terutama adalah perubahan dari kalau ada kaliumnya, bukan natriumnya. Natrium tidak bisa kita lihat dari ECG ya. Jadi ini adalah progresi dari hiperkalemia. Ketika kalium lebih dari 5,5 maka terjadi gangguan repolarisasi, T-nya tinggi. 6,5 akhirnya atriumnya mengalami paralisis, P-nya turun, flat, hilang. Kalau lebih dari 7 akhirnya terjadi gangguan konduksi, bradikardi, depolarisasi, prolong QRS interval, bizarre, high grade ini bisa AF, bisa bundle brain block, macam-macam. Ini adalah sign wave appearance. Ya, ini yang menjelang terakhir itu terminal rhythm akhirnya menjadi ventricle fibrilasi, ventricle tachycardia juga bisa, white QRS tachycardia. White QRS dengan PEA dengan white QRS. Inilah dari Dr. Smith, ini yang normal, ini T-nya mulai lancip, ini lancip banget ya. Kemudian PR intervalnya mulai memanjang, P-nya mulai menghilang. QRS-nya mulai lebar. Nah, ini menjadi sine wave tadi itu. Kenapa disebut sine wave? Nah, nanti saya jelaskan di sana ya. Ini hiperkalemia juga dari buku yang lain, gambarnya hampir sama ya. PR interval memanjang, P-nya menghilang ya.
Nah, QRS menyatu dengan gelombang T. Nah, ini lebih jelas lagi. Ini sinus, ini mulai hiperkalemi mulai tinggi, makin tinggi lagi. Ketika makin tinggi, QRS melebar, T-nya kadang-kadang ST elevasi juga. Akhirnya terjadi suatu kayak seperti STEMI, mimic STEMI, bisa juga. Nah, terakhir ini jadi sine wave pattern. Karena di sini ini EKG ini itu sebenarnya P-nya itu masih memicu, masih dia menjadi sumber impuls, tetapi tidak tampak. Nah, makanya disebut sine wave di mana iramanya sebenarnya masih dari sinus. Ini kan sinusnya sebenarnya masih ada tapi dia apa jenis mengecil, makin tidak tampak, tapi sebenarnya masih dari sinus. Kemudian QRS-nya melebar, pada depolarisasi melebar, dia menyatu sama gelombang T, sine wave. Kenapa disebut sine wave? Nah, ini cerita unik gitu. Jadi pada severe hiperkalemia, pertama P-nya kelihatan menghilang, tiada, ketiadaan dari P wave. Nah, puitis banget ya, ketiadaan dari P wave, sometimes disebut sebagai atrial paralysis. Nah, tetapi pada waktu yang sama, sinus node ini masih mengontrol ventricular rhythm. Dan ini disebut sinoventricular conduction. Jadi, P-nya tidak tampak, dia dari mengontrol. Dia dari balik layar itu masih mengontrol. Dari ketiadaan, dia masih mengontrol. Kenapa? Karena ini, sinus node is more resistant to the effect of hyperkalemia daripada atrial tissue. Walaupun akhirnya bisa sampai VF dan lain-lain. Ketika VF yaitu impulsnya sudah bukan dari sinus lagi ya. Ini hampir sama, intinya lihat ini hiperkalemia, jangan lupa hiperkalemia dibandingkan dengan normal varian bedanya apa? Ini lebih lancip ya. PR intervalnya memanjang, P-nya flat turun, dia bradikardi, akhirnya ini sine wave pattern di mana kayak white QRS rhythm, kayak ventricular rhythm. Tetapi sebenarnya bukan dari ventrikular, tetapi karena berasal dari sinus node-nya masih mengontrol gitu ya. Tadi sudah dijelasin. Dan kalau lebih detail lagi ada beberapa artikel nanti saya share di grup Telegram. Oke, jadi akhirnya ya, kalau yang ini sudah sinusnya sudah tidak kerja ya, ventricular fibrillasi, ini cuma ringkasan aja. Ini dari buku yang lain ya. Ini kayak white. Bedakannya dengan VT gimana? Mungkin pada sine wave itu terutama bradikardi dia. Ya. Jelas rate-nya di bawah 100. Ketika di atas 100 maka sudah menjadi ventricle tachycardy dan menjadi ventricle fibrilasi. Kemungkinan seperti itu. Walaupun kita tidak bisa memastikan juga pasti gitu seperti itu. Ini adalah contoh dari sine wave return juga di mana P-nya nggak ada dan di sini mulai menyatu nih ya, khas di sini. Nah, menyatu. Nah, ini adalah salah satu dari artikel seekor anjing coba yang diberikan injeksi KCL. Lihat di sini, ada PVC. Ya, akhirnya terjadi gangguan pada ventricular arrhythmia. Nah, ini adalah contoh kasus pasien dengan hiperkalemia 9,4 dengan akut renal failure. Troponinnya normal. Dia pertama dipikirkan suatu ACS. Nah, ini karena dikirim dengan ke center ini dengan suatu ACS. Tapi ternyata dicek seperti ini. Lihat, ini adalah sine wave pattern. Nah, ini ketika dikasih kalsium glukonas, nah, dia membaik, KRS-nya mulai menyempit. Tapi sebenarnya intinya ini adalah sine wave pattern. Nah, ketika kalemia normal jadi seperti ini. Ya. Lagi-lagi ini juga sama. Oh, ini pasien yang berbeda. Ada pacemaker infection, kemudian diberi spironolakton, tetapi ternyata hiperkalemia. Lihat, QRS-nya jadi lebar. Ini adalah spike dari pacemaker. Ketika dikoreksi jadi seperti ini. Nah, ini berbeda kan dengan ini? Jadi sebenarnya impuls dari sini tetap dari pacemaker-nya. Tetapi di sini ada gangguan depolarisasi, repolarisasi sehingga terjadi QRS yang menyatu sama gelombang T. Ketika kalemia dinormalkan, jadilah EKG-nya seperti ini. Mirip kan? Jadi ini bukan fokus yang berbeda gitu. Nah, ini juga menjelaskan bahwa sine wave itu sebenarnya dari S anode itu impulsnya ya. Ini contoh yang lain, laki-laki habis memakai kokain, kemudian dia kalemia 9,2 dikoreksi oleh ini bikarbonat, emergency hemodialisis dan lain-lain. Nah, ini pada waktu datang.
Mirip seperti kalau kita mau bilang, kalau kita nggak tahu latar belakangnya ya, kita akan berpikir bisa aja ini suatu ventricular rhythm. Tetapi ingat, khas EKG seperti ini adalah suatu sine wave return pada hiperkalemia. Nah, ketika dikoreksi, dia menjadi normal ECG-nya. Nah, kembali ke EKG kita. So, satu hal kita kalau melihat di sini, ini mengarah ke khas suatu sine wave pattern, ya kan? Sinoventricular wave atau ventricular morphology, ya, hampir sama lah mana yang dipilih bahasanya. Tetapi kenapa kok dia tiba-tiba menjadi ini? Nah, ini aritmia. Apa yang terjadi pada pasien ini? Nah, kalau menurut saya, ketika pada ini, 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 itu sebenarnya masih dari uh, sinus yang mengontrol rate. Tetapi begitu masuk ke sini, ini mau menjelang menjadi ventricle tachycardia. Nah, lihat ini masih sine wave. Nah, ini sudah beda lagi kan. Kita lihat morfologi ini dengan morfologi ini sudah berbeda. Padahal ini hanya berlangsung beberapa detik. Nah, dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Salim, bahwa pasien ini dilaporkan menjadi ventricle tachycardia akhirnya. Ketika setelah dikardioversi menjadi bradikardi. Bradikardinya ini lagi. Saya yakin menjadi bradikardi lagi. Bahkan mungkin lebih jelek. Ini lihat ini. Ini panjang banget kan. Nah, pada ini berbeda morfologi. Jadi kalau kita sebut sebagai AF kok sepertinya kurang pas ya. Jadi akhirnya EKG ini saya baca menjadi white KRS rhythm, sine wave pattern at hyperkalemia, dengan kita curiganya ini akan menjadi episode non sustain VT. Begitu ini, tak dia sine wave lagi. Ya, ada beberapa DD, tapi tadi atrial fibrilasi atau sempat Dr. Emil, mungkin ini sine wave dengan apa? Block, partial block. Kemungkinan bisa aja sih, cuma kalau setelah saya lebih detail dan saya tanya lagi ke Mas Halim, ternyata akhirnya pasien menjadi VT. Saya kira ini pada ini akan ECG ini sebenarnya beliau pasien akan berlanjut ke VT. Ya, saya berharap moga-moga pasien ini bisa survive, karena kalau dengan terapi hiperkalemia yang sangat agresif, kemungkinan masih bisa selamat. Ya. Oke, untuk sumber-sumber dari presentasi ini nanti akan saya share di grup Telegram. Jangan lupa ketika sudah masuk di grup Telegram, linknya ada di bawah keterangan dari YouTube ini, atau ada di Instagram 1 hari 1 EKG. Kemudian jangan lupa masuk ke rangkuman, channel rangkuman ada di pin message ya teman-teman, ingat. Nah, di situ nanti akan ada kumpulan soal-soal sejak awal sampai terakhir. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.